Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ulfi Mufidah NIM 1952110023, Vinda Ardian Novita NIM 1952111037, Rizky Rofia Hasanah NIM 19521140, Arya Panji Rahmana NIM 19521156, Hanifah Nur Adilah NIM 19521160 akan menjelaskan materi tentang Debt to Equity Ratio atau DER pada mata kuliah pasar modal. Yang pertama, pengertian dari Debit to Equity Ratio atau rasio utang terhadap modal, atau bisa disingkat sebagai DER, adalah rasio hutang terhadap ekuitas, bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debit to Equity Ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Debit to equity ratio juga sering dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Yang dimaksud dengan rasio pengungkit yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. DER adalah rasio keuangan yang utama dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan DER digunakan untuk mengukur posisi keuangan suatu perusahaan. Bisa dibilang, DER juga layaknya indikator kesehatan dari kondisi keuangan setiap perusahaan. Itulah sebabnya DER juga sering dijadikan syarat dalam mendapatkan investasi dari para investor. Para investor tentu tidak ingin sembarangan menginvestasikan uangnya di perusahaan yang tidak memiliki kestabilan dan kesehatan keuangan yang baik. Adapun rumus Debit to Equity Ratio atau DER dapat dihitung menggunakan rumus total hutang dibagi dengan ekuitas. Pada penjelasannya sendiri, hutang atau yang biasa disebut dengan liabilitas ialah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ekuitas atau equity adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Kewajiban lancar atau utang lancar merupakan kewajiban yang sifatnya jangka pendek dan masih cenderung dianggap hal biasa. Pada umumnya, utang lancar dianggap sebagai utang perusahaan yang menyangkut tentang operasional perusahaan yang bersifat jangka pendek. Misalnya, utang terhadap supplier, kewajiban membayar gaji, atau utang pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan pengertian kewajiban jangka panjang merupakan jenis utang yang berbahaya untuk perusahaan dan lebih baik dihindari. Utang jangka panjang biasanya nominalnya lebih besar dan memiliki bunga, dimisalkan pada pinjaman bank atau pihak lain. Ketika kewajiban lancar lebih besar daripada kewajiban panjang, hal tersebut masih dapat dipahami karena masih bisa dianggap sebagai hal yang wajar. Namun jika sebaliknya, hal ini dapat menjadikan perusahaan tidak sehat. Ketika kewajiban jangka panjang lebih besar dari kewajiban lancar, perusahaan akan terancam mengalami gangguan likuiditas. Berikut ini contoh kasus Debit to Equity Ratio. Sebuah perusahaan per tanggal 10 April 2019 tercatat memiliki jumlah kewajiban untuk dibayarkan sebesar 600,50 juta rupiah. Namun, perusahaan ini hanya memiliki ekuitas sebesar 400,20 juta rupiah. Maka kita harus menghitung jumlah DER-nya. Sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, DER bisa dihitung menggunakan rumus total hutang dibagi ekuitas. Di sini diketahui bahwa total hutang sebesar 600,50 juta rupiah dibagi ekuitas sebesar 400,20 juta rupiah menghasilkan 1,5. Dari contoh kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan
bahwa investor dapat memilih perusahaan tersebut karena masih di bawah 2 dan perusahaan tersebut tidak ada gangguan ekuitasnya. Baik, yang selanjutnya yakni hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis DER. Yang pertama yaitu 1. Jika jumlah hutang lancar lebih besar daripada hutang jangka panjang, maka hal ini masih bisa diterima karena besaran hutang lancar sering disebabkan oleh hutang operasi yang bersifat jangka pendek. Yang kedua, jika hutang jangka panjang yang lebih besar, maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan yang juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman tersebut. Dan yang ketiga, beberapa perusahaan yang memiliki DER di atas 1,00 menunggu pertumbuhan kinerja perusahaannya juga mengganggu pertumbuhan harga sahamnya. Karena itu, sebagian besar para investor menghindari perusahaan yang memiliki angka DER lebih dari 2. Materi yang selanjutnya yaitu kegunaan Debt to Equity Ratio atau DER. Tujuan utama dari Debt to Equity Ratio yaitu untuk menganalisis bagaimana komposisi utang dan ekuitas perusahaan. Berbagai macam kegunaan dalam menghitung Debt to Equity Ratio yaitu yang pertama, mengukur kesehatan perusahaan. Kegunaan yang utama dan yang paling sederhana dalam menghitung DER adalah dapat digunakan untuk mengukur kesehatan perusahaan. Jadi, alasan ini biasa dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri, sekaligus untuk melakukan pengawasan dan penjagaan mengenai kualitas kesehatan perusahaan. Yang kedua yaitu indikator pengambilan keputusan oleh investor. Setiap investor pastinya ingin berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya mereka akan menjadi hasil perhitungan DER suatu perusahaan menjadi indikator pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Dan yang ketiga yaitu kriteria dalam pengambilan atau pembelian saham di bursa. Nilai hasil perhitungan DER juga berguna untuk menjadi kriteria dalam pengambilan saham atau pembelian saham. Jika nilai DER terlalu tinggi, maka lebih baik tidak membeli saham tersebut di bursa, karena dikhawatirkan tidak stabil dan kondisi keuangannya tergolong lemah. Kelemahan dari analisis Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio yang merupakan perbandingan utang dengan ekuitas kerap digunakan sebagai metrik analisis saham banyak investor. Namun, itu nyatanya tak akurat. Tidak sedikit yang menyarankan ambang DER lebih dari 1 bagi emiten yang sehat. Emiten sehat pastinya akan memberikan nilai return on equity atau ROE lebih tinggi dibanding emiten yang tak cukup sehat. Tetapi dari hasil sebuah analisis yang dilakukan pada emiten LQ45, faktanya perusahaan yang mempunyai debt to equity ratio lebih dari 1 malah memiliki rata-rata ROE lebih besar dibanding perusahaan dengan debt to equity ratio kurang dari 1. Sehingga dibutuhkan koreksi dalam pengaplikasian debt to equity ratio ini. Perbaikan tersebut dibuat dengan cukup menentukan komponen utang yang memberlakukan bunga saja. Untuk para investor, apabila mengaplikasikan nilai DER menjadi salah satu indikator ketika menentukan saham yang hendak dibeli, yang ada malah memperoleh sejumlah saham dengan profitability rendah. Karena itu, rumus DE ratio harus dikoreksi dengan menggunakan total utang yang memang berbunga saja, sementara utang tanpa bunga, misalnya utang dagang, maka tak perlu dimasukkan. Kebijakan investor menggunakan perhitungan DER dengan membagi total utang dengan total ekuitas, sebab lebih mudah hanya dengan mengetahui total utang dan total ekuitas saja. Rumit jika mesti memisahkan utang dengan bunga dan yang tak mengenakan bunga. Namun, langkah itu malah membuat penggunaan indikator debt to equity ratio ini menjadi tak akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.